Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Lift Sederhana 3 Lantai menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Untuk anggota kelompok 8 sendiri itu ada saya sendiri, ada Abdullah Sidik, ada Muhammad Andre Saputra, ada Patri Romando Simanjuntak, ada Nur Faisal Asrofi, dan ada Zidan Biantama. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu PLC. PLC atau Programmable Logic Control adalah perangkat elektronika yang mengontrol proses sinyal input dan output secara digital atau analog sebuah mesin. PLC Programmable Logic Control memiliki kontrol program untuk menganalisa sinyal input yang kemudian mengatur kondisi output sesuai dengan keinginan user. Setelah kita tahu apa itu PLC, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu lift. Untuk penjelasan lift sendiri bisa dijelaskan oleh Nur Faisal Asrofi. Oke, lanjut. Pengertian lift. Lift atau elevator merupakan suatu sarana untuk menaikkan atau menurunkan manusia atau barang. Nah, kemudian lift itu umumnya digunakan pada gedung-gedung bertingkat tinggi dan biasanya juga di gedung-gedung itu umumnya menggunakan tangga atau eskalator. Maka dari itu fungsi transportasi lift ini sangat penting untuk keberlangsungan pergerakan dalam gedung. Dikembalikan lagi ke model. Oke, untuk sebelum masuk ke simulasinya, kita harus tahu dulu apa itu komponen-komponennya yang digunakan. Untuk komponen yang digunakan bisa dijelaskan oleh Patri Romando Simanjuntak. Oke, terima kasih kepada moderator. Pada komponen sendiri yang digunakan pada simulasi kali ini ada 4 push button. Ada 1 emergency stop, ada 3 sensor, dan ada 1 interlock yang berupa gabungan. Nah, yang dimana push button start itu menghidupkan seluruh sistem pada lift. Push button stop itu mematikan seluruh sistem pada lift. Emergency stop untuk menghentikan seluruh sistem pada lift atau untuk sebagai pengunci. Untuk push button lantai 1 digunakan untuk menghidupkan kabin pada lantai 1. Push button lantai 2 untuk memposisikan kabin pada lantai 2. Untuk push button lantai 3 untuk memposisikan kabin pada lantai 3. Selanjutnya ada sensor lantai 1 untuk menghentikan putaran motor saat kabin sampai di lantai 1. Untuk sensor 2 itu ada menghentikan putaran motor saat kabin sampai di lantai 2. Sensor lantai 3 untuk menghentikan putaran motor saat kabin di lantai 3. Ada interlock pertama itu untuk memulai dan mengunci program interlock clear, menyelesaikan program di antara fungsi interlock. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, setelah tahu apa komponen-komponen yang digunakan, kita masuk ke simulasinya. Untuk simulasinya bisa dijelaskan oleh Muhammad Andre. Ya, kemudian kita masuk ke penjelasan program dan simulasinya. Ini adalah simulasi. Ini adalah untuk power. Power ini ada PB start untuk sistem menjalankan sistem. Kemudian ini adalah kontrol limit sheet-nya. Ada limit sheet 1, limit sheet 2, dan limit sheet 3. Kemudian ini adalah program kontrol untuk lift naik sampai dengan W1002 untuk naik, dan W1003 sampai W1009 adalah untuk turun. Nah, kemudian ini adalah outputan. Nah, ini ada outputan untuk pilot camnya, yaitu 101 sampai 103. Nah, kemudian ini ada outputan untuk motor listrik, untuk dia motor up atau motor down-nya. Untuk motor up-nya di 104, dan kemudian untuk motor down-nya di 105. Nah, ini adalah W10.10 sampai W10.13 adalah kontak bantu untuk menentukan motor up atau motor down. Kemudian kita simulasikan langsung. Ini sudah berjalan. Ini adalah sistem list sederhana untuk didesain pada CX Designer. PB start, PB stop. Ini ada power on, indikator power on. Ini sudah menyala.
Kemudian ini ada indikator emergensi apabila terjadi emergensi. Kemudian indikator motor up, motor down. Ini lantai 3, lantai 2, lantai 1, dan kecil ini adalah limit C1, limit C2, limit C3. Kita start. Nah, sistem berjalan, kemudian lift ada di lantai 1. Nah, ini ada limit C sudah berjalan, kemudian kita naik ke lantai 2. Nah, saat kita ke lantai 2, motor berjalan ke atas, dan indikator motor up itu menyala. Sampai di lantai 2, kita kena dengan sesar limit C lantai 2. Yang kita ke lantai 3, kita naik ke lantai 3. Nah, indikator lantai 3 menyala, kemudian motornya naik, indikator motor up menyala, kemudian sampai di lantai 3 terkena sesar lantai 3, dan kemudian motor atau KB-nya berhenti atau motornya berhenti. Kemudian nih kita ingin turun ke lantai 2, kita tekan aja tanda lampu lantai 2. Nah, kemudian indikator lantai 2 menyala dan indikator motor down menyala, berarti motor itu tersebut turun. Sampai dengan terkena lantai 2, kemudian motornya mati, jadi indikator motor downnya mati. Kemudian kita ingin turun ke lantai 1 nih. Nah, lantai 1, jadi motornya berjalan ke lantai 1, indikator lantai 1 hidup, kemudian terkena limit switch sensor 1. Nah, kemudian motornya berhenti dan indikator motor berhenti. Nah, kemudian kita ke lantai 3. Nah, sampai ke lantai 3, terus motornya naik ke atas sampai dengan terkena limit switch lantai 3. Nah, kemudian kita ingin turun ke bawah lagi. Motornya tetap nyala nih, motornya turun, menyala ke lantai 1. Nah, apabila di tengah-tengah ini ada suatu kejadian emergensi, kebakaran atau lainnya, kita tekan tombol emergensi. Nah, maka sistem akan berhenti semuanya dan indikator emergensinya menyala. Nah, tadi programnya dia melihat ke ulang, kemudian liftnya berhenti di tengah-tengah, dan sistem kerjanya atau sistem programnya berhenti. Untuk simulasinya sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Oke, itu untuk simulasinya. Jadi kesimpulannya adalah simulasi lift ini sangat berguna untuk mengurangi kesalahan-kesalahan pada saat pengaplikasiannya. Lift juga sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk memudahkan kehidupan manusia. Untuk dari kelompok 8 mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.